Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jemaah sekalian dari Majelis Taklim Nur An-Nisa di Sidoarjo, yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan taufiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang ke-47. Bagi ibu-ibu yang memiliki kitabnya silakan dibuka, yaitu hadis sesuai dengan penomoran terjemah Bulughul Maram cetakan pustaka Darul Haq, yang mana tahqiq dan takhrijnya sesuai dengan kitab yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita bacakan hadis yang ke-47. Wa an Talhata ibn Musarrif an abihi an jaddihi qal, dari Talhah bin Musarrif, dari ayahnya dari kakeknya, beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmadati wal istinsyaq. Kata Talhah bin Musarrif dari ayahnya dan dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara berkumur dan beristinsyak. Antara berkumur dan beristinsyak. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Lanjut hadis ke-48. Nanti insyaallah akan kita jelaskan setelah 3 hadis yang akan kita baca. Hadis ke-48, an Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu'. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan, "Tsumma tamadmada sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalathan." Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur dan beristinthar 3 kali. Yumadmidu wa yanthuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhu al-ma'. Beliau kumur-kumur dan beristinthar dari telapak tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air. Ya, nanti akan kita terangkan insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih menurut Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis 49. An Abdullah bin Zaid, dari Abdullah bin Zaid, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastanshaqa min kafin wahidatin yaf'alu dzalika thalathan. Kemudian beliau, yaitu Rasulullah SAW, memasukkan tangannya, kemudian beliau berkumur dan beristinsyak dengan satu telapak tangan. Beliau melakukan hal tersebut 3 kali. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari 3 hadis ini, yang pertama kita melihat dari segi kesahihan hadisnya. Maka bisa kita simpulkan hadis yang pertama itu hadis yang dhaif. Hadis yang pertama hadis yang dhaif. Bagaimana itu?
yaitu hadis Thalhah bin Musarrif dari kakeknya yang mengatakan beliau melihat Rasulullah SAW memisahkan antara kumur-kumur dan beristinsyak. Apa maksudnya memisahkan antara kumur-kumur dan beristinsyak? Maksudnya adalah kumur-kumur sendiri, istinsyak sendiri. Misal kita menggunakan telapak tangan kanan untuk berkumur, kita kumur-kumur dulu. Ini kalau seandainya kita mengamalkan hadis ini ya, kita kumur-kumur dulu sekali. Kemudian ambil air lagi, beristinsyak sekali. Ya, nah seperti itu. Sehingga total ada 6 kali kita mengambil air. 3 kali untuk kumur-kumur sendiri dan 3 kali untuk beristinsyak sendiri. Namun hadis ini dinilai dhaif. Ya. Meskipun demikian, ada hal yang akan menguatkan hadis ini, insya Allah nanti akan kita sampaikan pada saatnya. Taib. Adapun hadis yang kedua, hadis ke-48 dari Ali bin Abi Thalib, yang menceritakan bahwasanya beliau berwudu itu berkumur-kumur dan beristinsar 3 kali. Istinsyak dan istinthar ini ada sedikit perbedaan ya. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar mengeluarkannya. Ya. Dan di dalam lafaz hadis ke-48 ini disebutkan oleh Ali, beliau beristinthar. Jadi summa tamadmada. Kemudian Rasulullah SAW berkumur, wastanthara dan beristinthar. Artinya berkumur sekaligus istinsyak, kemudian beristinthar mengeluarkan air dari hidungnya salasan 3 kali. Bagaimana caranya? Yang zahir wallahu a'lam bishawab di sini dilanjutkan di dalam keterangan hadisnya, yumadmidu wa yanthuru minal kafil ladzi ya'khudhu minhul ma'. Yaitu beliau berkumur dan istinthar dari tangan yang dengannya beliau menggunakan air. Dari tangan yang beliau gunakan untuk mengambil air. Wallahu a'lam bishawab, ada yang memahami beliau mengambil air cuma 1 kali, lalu digunakan untuk kumur-kumur dan istinthar sebanyak 3 kali. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya kita ambil air. Nah ini 1 kali ambil air, lalu berkumur, beristinthar. Ada air sisanya, kumur, istinthar. Sampai 3 kali. Meskipun ada yang tidak setuju dengan teknis seperti ini. Mengapa demikian? Karena dalam riwayat berikutnya, dan ini riwayat yang paling sahih, dan insya Allah ini riwayat yang paling jelas ya, dari Abdullah bin Zaid, hadis ke-49, yang menceritakan tentang tata cara wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmada wastansyaqa min kafin wahidatin. Kemudian beliau masukkan tangannya untuk mengambil air. Kemudian beliau berkumur dan beristinsyak dari 1 telapak tangan. Ya. Jadi ambil air, kumur-kumur dan istinsyak sekaligus. Yaf'alu dzalika salasan, beliau lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Jadi berapa kali ngambil air? 3 kali ambil air. Setiap sekali ambil air sekaligus kumur-kumur dan istinsyak beserta istintharnya. Nah, hadis ini hadis yang sahih, yaitu bahkan disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini ma'asyarul muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ringkasnya tata cara yang paling sahih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW berdasarkan kekuatan hadisnya dalam berwudu dan beristinsyak adalah cara yang ketiga. Ya, kita ulangi cara yang ketiga, yaitu apa? Mengambil air dengan 1 telapak tangan, lalu berkumur dan beristinsyak sekaligus. Ambil air,
langsung digunakan berkumur sekaligus memasukkan air ke dalam hidung yang disebut istinsyak. Setelah itu kita buang air kumur-kumur dan kita buang pula air dari hidung yang namanya apa? Istinthar. Nah seperti itu. Nah ini sekali. Dilakukan berapa kali? 3 kali. Nah seperti itulah tata cara berwudu dan beristinsyak yang paling sahih. Meskipun demikian, sebagaimana tadi kita terangkan, untuk tata cara yang pertama, bagaimana tata cara yang pertama tadi? Berkumur sendiri dan beristinsyak sendiri, yang tadi hadisnya kesimpulannya apa? Dhaif. Namun ternyata ada penguat dari sisi yang lain, dari riwayat yang lain. Ya, yang disebutkan oleh Ibnul Mulaqin di dalam kitabnya Al-Badrul Munir, beliau menceritakan bahwasanya Abu Ali As-Sakan, Abu Ali bin As-Sakan, salah seorang imam hafidh yang meriwayatkan di dalam kitab sunannya yang bernama As-Sihah Al-Ma'thur, di dalamnya disebutkan meriwayatkan Syakik bin Salamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Syakik bin Salamah. Ia berkata, Syahidtu Ali bin Abi Talib wa Utsman bin Affan tawadda'a thalathan. Kata Syakik bin Salamah, aku menyaksikan Ali bin Abi Talib dan Utsman bin Affan, mereka berwudu 3 kali. Apa maksudnya 3 kali? Wa afradal madmadata minal istinsyaki, yaitu beliau menyendirikan, membedakan antara kumur-kumur dan istinsyak. Jadi 3 kali berkumur, 3 kali beristinsyak. Summa qala, kemudian keduanya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu mengatakan, hakadza ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah kami telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Ya. Bagaimana derajat hadis ini? Disebutkan bahwasanya Syakik bin Salamah adalah seorang yang thiqah. Ya, akhrajalahu ashabul kutubis sittah, mengeluarkan darinya yaitu para imam-imam yang memiliki kutubus sittah. Ya, 6 kitab yang induk, ya, 6 kitab hadis induk. Adrakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yarahu, dan tidak melihatnya. Wa rawa anil khulafa'il al-arba'ati wa adadin min sahabah. Beliau juga meriwayatkan dari khulafa'ur rasyidin yang 4 dan juga sebagian dari sahabat. Nah, jadi di sini ternyata ada hadis sahih dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang mereka berdua mempraktekkan wudu ketika kumur-kumur dan istinsyak itu disendirikan. Kumur-kumur 3 kali sendiri, istinsyak 3 kali sendiri. Ya, ada sebagaimana kesimpulannya. Kesimpulannya di sini akan saya bacakan penjelasan dari Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Beliau mengatakan, wa ma'awurudil riwayataini, dan bersamaan dengan kedua riwayat yang telah sampai, al-jam'u wa adamuh, dengan cara menjamak atau meniadakan, fal aqrabut takhir, maka yang lebih dekat pada kebenaran adalah at-takhir, boleh memilih. Wa annal kulla sunnatun, dan masing-masing ada sunnahnya. Wa in kanat riwayatul jam'i aktsara wa asah, meskipun riwayat menjamak mengumpulkan antara istinsyak dan kumur-kumur itu riwayat yang lebih banyak dan lebih sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, kesimpulannya wallahu a'lam bishawab, riwayat yang paling banyak dan yang paling sahih adalah menjamak antara kumur-kumur dan istinsyak, menggabungkan. Jadi ambil air dengan 1 telapak tangan, langsung kumur-kumur dan istinsyak bersamaan. Terhitung 1 kali. Dilakukan sebanyak 3 kali. Ini riwayat yang paling banyak dan sahih. Adapun riwayat
kumur-kumur sendiri, ya, kumur-kumur sendiri, kemudian ambil air lagi untuk istinsyak sendiri, maka riwayat ini juga sahih. Sebagaimana tadi kita bacakan di dalam kitab, yaitu As-Sihah Al-Ma'thurah dari Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Syaqiq bin Salamah. Jadi silakan mau memilih yang mana. Meskipun wallahu a'lam bishawab, sebagaimana kata Imam As-Sun'ani, riwayat yang paling sahih dan yang paling banyak adalah dengan menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsyak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis ke-50. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mithlu adh-dhufri lam yusibhu al-ma'u. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki di bagian kakinya terdapat yaitu bagian sebesar kuku yang tidak terkena air. Faqal, lalu beliau mengatakan, irji fa ahsin wudu'aka. Ulangilah kembali dan perbaikilah wudumu. Sempurnakanlah wudumu. Akhrajahu Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk membasuh bagian tubuh kita di dalam berwudu. Ya. Jadi Nabi pernah melihat ada seseorang yang di salah satu bagian kakinya ada sebesar kuku yang belum terkena air. Ya, Allah alam betapa telitinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita nggak tahu. Dan mungkin saja, ya, di zaman ini kita tidak bisa dengan cermat menjumpai hal itu pada salah seorang kawan kita misalnya. Bayangkan seujung kuku tidak tersentuh air. Kok bisa? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW mungkin sangat bisa. Mengapa demikian? Karena bisa jadi kondisi orang tersebut penuh dengan apa? Debu. Ya, kondisi kaki orang tersebut penuh dengan apa? Debu. Sehingga ketika ia berwudu dan ia membasuh kakinya, itu terlihat sangat jelas ada bagian yang masih berdebu. Otomatis bagian itu belum terkena apa? Air. Ya. Coba suatu waktu kita tes gitu ya. Tangan kita atau kaki kita lumuri dengan debu setebal mungkin. Lalu saat kita membersihkan tangan kita dengan air, sisakan seujung kuku bagian yang tidak terkena air. Saya rasa akan terlihat mencolok. Nah, mungkin seperti itu yang terjadi pada orang yang dilihat oleh Nabi SAW tersebut. Al-muhim, yang paling penting, orang ini belum rata di dalam membasuh kakinya. Atas apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau memerintahkan orang ini untuk menyempurnakan wudunya. Dalam artian mengulang wudunya. Kenapa? Karena wudu yang tadi belum sah. Mengapa demikian? Karena ada bagian dari kakinya yang belum tersentuh air. Ini menunjukkan kita ketika membasuh bagian tubuh kita itu harus rata. Tidak boleh ada sedikit pun yang tertinggal. Wallahu ta'ala alam bishawab. Taib. Kemudian ada satu permasalahan lain yang perlu kita bahas di dalam hadis ini, yaitu permasalahan tentang al-muwalah. Apa hukumnya berwudu itu secara berkesinambungan, nyambung. Ada dua hal di dalam berwudu ini yang perlu kita pahami. Ada istilah at-tartib, berurutan.
ada istilah al-muwalah, berkesinambungan. Adapun at-tartib, berurutan, maka sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak bangkit untuk salat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Kemudian basuhlah tangan-tangan kalian. Kemudian usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian basuhlah kaki-kaki kalian. Nah, ini berurutan. Wajah dulu, yang di dalamnya ada kumur-kumur dan istinsyak. Setelah itu membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah itu mengusap kepala beserta telinga. Setelah itu membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini namanya berurutan. Tidak boleh dibalik. Kaki dulu, kemudian baru kepala, kemudian baru tangan, kemudian baru wajah. Harus berurutan. Nah, ini satu masalah. Masalah yang lain yang perlu untuk kita pahami adalah masalah al-muwalah, yaitu berkesinambungan. Apa arti berkesinambungan? Diterangkan oleh para ulama kita, di antaranya Syekh Abdullah bin Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yang dimaksud berkesinambungan itu adalah yusalul adwu qabla an yajiffal ladzi qablahu fi zamanin mu'tadil. Yang namanya berkesinambungan itu yaitu dengan membasuh bagian tubuh berikutnya sebelum bagian tubuh sebelumnya itu mengering pada zaman yang sedang. Artinya begini, kita dikatakan wudhu secara berkesinambungan apabila misal setelah kita membasuh wajah, urutannya apa? Membasuh kedua tangan. Nah, setelah kita membasuh wajah ini belum kering karena air basuhan wudhu kita sudah melanjutkan membasuh kedua tangan. Ini namanya berkesinambungan. Nah, tangan belum kering, kita sudah melanjutkan mengusap kepala dan telinga. Kepala dan telinga belum kering, kita sudah membasuh kaki kita. Nah, itu namanya berkesinambungan, nyambung. Tidak ada jeda yang lama. Paham? Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkesinambungan ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Yang pertama, mereka mengatakan berkesinambungan ini wajib secara mutlak. Wajib secara mutlak. Dalam artian, orang yang meninggalkan berkesinambungan baik secara sengaja ataupun lupa, maka wudunya tidak sah. Maka wudunya tidak sah. Contoh, orang yang setelah membasuh kedua tangannya, lalu ia tinggalkan. Dalam waktu beberapa menit setelahnya, dia baru mengusap rambut dan telinganya. Maka orang semacam ini wudunya tidak sah. Ya, baik karena sengaja ataupun lupa. Ini pendapat yang pertama. Dan di antara dalil mereka adalah hadis ini, yaitu bahwasanya orang yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada bagian tubuh kaki yang tidak tersentuh air, ya, seandainya berkesinambungan itu tidak wajib, maka tentu tinggal membasuh kakinya saja.
Artinya tidak perlu dia mengulang wudhu dari awal. Seandainya berkesinambungan tidak apa? Wajib. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata memerintahkan orang ini untuk mengulang wudhunya dari awal. Ini menunjukkan kalau berkesinambungan itu apa? Wajib. Ya. Jadi ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan berkesinambungan itu hanya sunnah, tidak wajib. Jadi orang boleh untuk ada jeda waktu antara membasuh bagian tubuh yang satu ke bagian tubuh yang lain. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga adalah para ulama yang berpendapat bahwasanya diwajibkan untuk berkesinambungan dengan catatan tidak sengaja dan tidak ada uzur. Ya, makanya dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Pendapat ketiga adalah annal muwalata fardun ma'adzikri wa ma'al qudrah. Al-muwalah itu berkesinambungan dalam berwudu itu adalah wajib apabila ia ingat dan mampu. Saqitatun ma'an nisyan. Dan ini bisa gugur, berkesinambungan ini bisa gugur wa ma'adzikri indal uzur. Apabila dia lupa ataupun dia ingat tapi karena ada uzur, kanuqsanil ma, seperti kehabisan air. Baik, kita ambil contoh yang lupa dulu. Ada orang berwudu. Ada satu kasus ya. Ada orang berwudu. Setelah ia mengusap kepala dan rambut, ia meninggalkan tempat wudunya karena dia lupa. Jadi harusnya dia membasuh kakinya, tapi karena lupa dia keluar tempat wudu. Setelah keluar tempat wudu dia baru ingat kalau belum membasuh apa? Kaki. Maka apa hukumnya orang ini? Pendapat pertama, dia kembali ke tempat wudu dan mengulang wudu dari awal. Ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, maka cukup bagi dirinya untuk membasuh kaki saja. Kenapa? Karena dia dalam kondisi lupa. Dan di antara dalil mereka pendapat yang ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, janganlah Engkau siksa kami karena kami lupa atau karena kami keliru. Karena kami lupa atau kami keliru. Ya, sehingga pendapat pertama, orang yang lupa tidak berkesinambungan di dalam wudu, wudunya tidak sah, dia harus mengulang dari awal. Sedangkan pendapat ketiga, orang yang lupa maka cukup baginya untuk menyempurnakan bagian yang dilupakan saja. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, orang yang kehabisan air ketika berwudu. Setelah ia mengusap kepala dan telinga, tatkala mau membasuh kakinya, ternyata ia lupa. Ternyata airnya habis. Bukan lupa ya, lupa sudah lewat. Ternyata airnya habis. Dia bisa mendapatkan air apabila dia berjalan jauh untuk mencari di tempat yang lain. Perhatikan, kalau seandainya air habis di tempat keran air, lalu dia berpindah di kamar mandi untuk membasuh kakinya, maka pendapat pertama dan pendapat ketiga tidak masalah. Bahkan 1, 2, 3. Ada pendapat kedua masalah sunnah ya. Pendapat kedua ini berkesinambungan hukumnya sunnah kita bahas. Yang kita bahas adalah yang mewajibkan secara mutlak dan yang mewajibkan asalkan tidak ada uzur. Nah, untuk kondisi kehabisan air dan tidak bisa mendapatkan air kecuali dalam jangka waktu yang lama, maka pendapat pertama, ketika sudah dapat air, dia harus mengulang dari awal.
Jelas ya? Ketika dia sudah mendapatkan air, dia harus mengulang dari awal. Adapun pendapat yang ketiga, tidak perlu. Meskipun dia sudah jeda waktu yang lama, ketika dia mendapatkan air, maka dia tinggal membasuh kaki saja. Jadi setelah mengusap kepala dan rambut, setelah mengusap kepala dan telinga, ternyata air habis. Dia jalan ke tempat yang cukup jauh, lalu mendapatkan air, maka pendapat yang ketiga langsung membasuh kaki saja, tidak perlu mengulang dari awal. Jelas ya? Nah, adapun kalau seandainya meninggalkan berkesinambungan secara sengaja, perhatikan ya, secara sengaja, maka wajib baginya untuk mengulang wudhu dari awal, baik pendapat pertama maupun pendapat ketiga. Contoh, ada orang berwudhu, setelah mengusap kepala dan telinga, tinggal membasuh kaki, dia ternyata melihat temannya mau pergi. Ya, melihat kawannya mau pergi, sedangkan dia ada urusan, perlu. Akhirnya dia keluar tempat wudhu, sampai kering tubuhnya, dia panggil, "Fulan, tolong jangan pergi dulu, saya mau ada urusan. Tunggu sebentar, saya lanjutkan wudhu saya." Otomatis ini jeda yang cukup lama, ya kan? Bagian tubuhnya sudah kering. Maka orang semacam ini ketika kembali ke tempat wudhu, apa yang harus dilakukan? Baik pendapat pertama maupun pendapat ketiga, dia harus mengulang wudhunya. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan berkesinambungan di dalam berwudhu secara sengaja. Ya, secara sengaja. Dan wallahu a'lam bishawab, insyaallah pendapat ketiga ini pendapat yang paling sahih, ya, pendapat yang paling sahih. Yaitu orang yang tidak sengaja dan orang yang ada uzur boleh untuk tidak berkesinambungan. Tapi kalau ternyata sengaja meninggalkan berkesinambungan, sengaja ada jeda dalam wudunya, maka wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun faedah terakhir dari hadis ini adalah hendaknya kita mengingatkan kawan kita yang keliru, di mana Rasulullah SAW mengingatkan orang yang tadi wudunya tidak sempurna untuk mengulang kembali wudunya. Jadi di sini termasuk di antara pengamalan amar ma'ruf nahi mungkar. Orang yang melihat kemungkaran hendaknya diingatkan dengan baik. Baik. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-51. Afwan, hadis ke-50. Hadis ke-50. 51 ya. Wa an Anasin. Dan dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi wa yaktasilu bis sa'i ila 5 amdad." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu dengan 1 mud dan beliau mandi dengan 1 sa' sampai 5 mud. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk sederhana di dalam penggunaan air. Untuk sederhana di dalam penggunaan air. Dikisahkan oleh Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW pernah berwudu dengan menggunakan 1 mud. 1 mud itu adalah 1 kepalan tangan yang dikumpulkan, 2 kepal tangan yang dikumpulkan. Ya, bagaimana cara kita berwudu dengan 1 mud? Bukankah kalau kita gunakan tangan nanti air akan tumpah? Gimana cara kita kumur, cara kita membasuh tangan, cara kita membasuh kaki?
Yang dimaksud 1 mud itu ukuran. Bukan berwudu pakai begini, cuman begini saja, tidak. Dan 1 mud ini kalau kita konversikan kurang lebih mungkin 1 gelas air ya. 1 gelas air. Dan bisa. Silakan ibu-ibu dipraktekkan. Ambil 1 gelas air kemasan. Bisa dengan 2 cara. Cara yang pertama, ambil sedikit demi sedikit, dituang sedikit demi sedikit. Dimulai dari membasuh 2 telapak tangan misalnya. Meskipun ini sunnah ya. Atau kalau mau langsung ya langsung kumur-kumur istinsyaq sebanyak 3 kali. Cukup sedikit saja. Kemudian basuh wajah. Tuangkan air sedikit, basuh wajah. Yang penting rata. Basuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Maka insya Allah cukup. Itu cara pertama, dengan menuangkan sedikit demi sedikit. Cara kedua, dan ini termasuk di antara cara modern gitu ya, yaitu kita ambil air mineral ya 1 gelas, kemudian kita lubangi bagian bawah, baik dengan jarum atau benda tajam yang lain, ujung pena gitu misalnya. Biarkan air itu mengalir, sangat tipis sekali. Lalu kita gunakan seperti keran, dan ini juga bisa. Bahkan belum habis air yang ada di gelas itu, kita sudah selesai wudu. Silakan dipraktekkan. Ya, dan ini intinya apa? Menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah SAW di dalam berwudu. Ya, beliau wudu itu apa? Sangat sederhana. Tidak mubadzir. Karena mubadzir itu kawannya siapa? Saudaranya siapa? Saudaranya syaitan. Meskipun air melimpah, maka usahakan sesederhana mungkin di dalam penggunaannya. Dan perhatikan, beliau berwudu dengan 1 mud. Mandinya, mandi dengan 1 sok atau 5 mud. Ya, 5 mud berarti 5 begini. 1 sok itu ukuran untuk zakat. Dan biasa dikonversikan di negeri kita ini kurang lebih 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Bagaimana cara menghitungnya? Kita ambil beras 3 kg katakanlah, lalu kita tuangkan di suatu wadah, di panci gitu misalnya. Lalu kita tandai volume beras itu dengan spidol atau yang semisalnya. Ditandai batas atas dari beras itu melingkar. Setelah itu beras kita tumpahkan ke tempatnya, lalu kita isi air panci yang sudah ada tanda garisnya tadi. Nah, itu 1 sok. Dan itu beliau gunakan untuk apa? Mandi. Ya, luar biasa. Nah, sehingga ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mandi dan wudunya Rasulullah SAW itu dengan air yang sangat minim. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita kesederhanaan di dalam menggunakan air. Meskipun air melimpah, jangan kita boros, jangan kita mubadzir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu hadis ke-51. Selanjutnya hadis ke-52. Wa an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighul wudu' thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah." Yang artinya, tidaklah di antara kalian yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu ia berdoa setelah wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan akan dibukakan baginya pintu-pintu surga. Dalam hadis ini beliau mengatakan pintu-pintu surga, bukan 1, tapi pintu-pintu surga. Wallahu alam, ada yang mengatakan 8 pintu surga. Bagi siapa? Bagi orang yang berwudu secara sempurna, lalu dia menutup wudunya dengan doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, dan At-Tirmizi. Dan beliau menambahkan, jadi ada tambahan doa lagi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah,
jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk di antara orang-orang yang mensucikan diri. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, khususnya hadis yang ke-52 ini, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Bagaimana tidak? Doa wudu yang dengannya kita akan mengerjakan sholat, itu terdapat muatan tauhid, muatan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah tauhid. Meskipun dalam ibadah, wudu, salat, ibadah, tapi tidak dilupakan yang namanya tauhid. Ya. Dan yang perlu kita ketahui, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ganjaran yang didapatkan bagi orang yang mengucapkan syahadat ini tidak akan didapatkan apabila orang tersebut tidak mengamalkan konsekuensinya. Apa keutamaannya? Futihat lahu abwabul jannah, akan dibuka baginya pintu-pintu surga. Bayangkan, pintu-pintu surga akan dibukakan. Namun tidak selalu orang yang mengucapkan ini, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, akan mendapatkan keutamaan dibukakan pintu surga. Kenapa? Karena orang yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan, maka tidak akan mendapatkan keutamaan tersebut. Ya, oleh karenanya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, maka selain diucapkan, wajib pula diyakini dan juga diamalkan konsekuensinya. Di antaranya apa? Tidak jatuh pada kesyirikan. Maka orang-orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi dia masih suka meminta-minta kepada selain Allah, masih suka minta kepada kuburan, kepada ahli kubur, masih suka datang ke dukun dan paranormal, masih suka memakai jimat, maka tentu tidak akan mendapatkan keutamaan yang mulia ini. Ya, meskipun dia Islam, meskipun dia mengucapkan syahadat. Kita lihat ya bagaimana orang-orang di zaman Rasulullah SAW yang mereka masuk Islam, tapi mereka jatuh pada pembatal keislaman, maka mereka dihukumi kafir. Di antaranya adalah para pengikut Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab mengaku ada nabi setelah Rasulullah SAW. Ya, bagaimana nasib mereka? Mereka dikafirkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka diperangi. Padahal mereka apa? Masuk Islam di zaman Rasulullah SAW, tetapi karena mereka terjatuh pada kekufuran, yaitu apa? Mengangkat seorang nabi setelah Rasulullah SAW, maka mereka pun dihukumi kafir. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengucapkan dua kalimat syahadat ini harus diamalkan konsekuensinya. Tidak terjatuh pada kesyirikan, kekufuran, dan pembatal-pembatal keislaman. Demikian pula orang yang mengucapkan syahadat wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga harus dibuktikan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Ya, di antaranya dengan apa? Di antaranya dengan mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya, dan membenarkan beritanya. Sehingga kalau ada orang yang mengaku bersyahadat Muhammad Rasulullah, tapi ketika diperintah enggan, ketika dilarang, ya diterjang, ketika datang beritanya tidak percaya, maka tidak ada artinya. Maka sekali lagi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan wudu sempurna ditutup dengan doa yang mengandung dua kalimat syahadat ini akan menjadi luar biasa apabila kita iringi dengan amal perbuatan kita. Ya, jadi jasmani kita suci dengan air wudu, dan hati akidah kita pun juga suci dari berbagai macam kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita wudu yang sempurna dan
mendapatkan keutamaan dibukakan pintu surga karena membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh setelah kita berwudu. Dan jangan lupa ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan yang terakhir, adapun yang bisa kita dengarkan ya, ada tambahan waj'alni min ibadikas salihin. Ya, mungkin di antara kita pernah tahu ya. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Maka setahu saya hadis itu tidak sahih. Yang sahih sampai pada waj'alni minal mutatahhirin. Jadi kesimpulannya, setelah berwudu sempurna, baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun berikutnya kita masuk bab yang baru, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita akhiri kajian kita di pagi hari ini sampai hadis ke-52 saja. Hadis ke-53 akan kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa taala pada pertemuan berikutnya. Baiklah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah ibu-ibu jamaah kajian Majelis Taklim Nur An-Nisa Sidoarjo. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.